Inilah rahasia untuk mendapatkan mahkota kemuliaan kasih setia. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa bersama saya dalam renungan harian melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa, Allah, Bapa semua orang, yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Doa kita ambil dari Mazmur tanggapan pada hari ini, yaitu Mazmur 103. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupa akan segala kebaikannya. Dialah yang mengampuni segala kesalahanmu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Dialah yang menebus hidupmu dari liang kubur dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak terus-menerus Ia murka, dan tidak selamanya Ia mendendam. Setinggi langit dari bumi, demikianlah besarnya kasih setia Tuhan atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikianlah pelanggaran-pelanggaran kita dibuangnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pemazmur pada hari ini meneguhkan iman kita pada Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang bagi kita semua yang takwa kepadanya. Inilah rahasia bila kita mau menerima mahkota kasih setia dan rahmat dari Tuhan. Bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, bukan karena kerja keras kita, tetapi melulu karena Allah adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan besarlah kasih setianya kepada kita, sekalipun kita ini orang-orang yang berdosa. Tuhan bahkan membuang jauh-jauh setiap kelemahan dan dosa kita, digambarkan oleh pemazmur, dari bumi sampai langit, dari barat sampai timur. Sejauh itulah Allah membuang dosa-dosa kita dan tidak mengingat pelanggaran dan kesalahan-kesalahan kita. Bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah yang sedemikian itu? Pertama, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang takwa, yang setia, kendati kelemahan, kerapuhan, keringkihan, dan kedosaan kita. Ini luar biasa. Itulah Allah kita, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebagaimana diimani oleh pemazmur dan juga diimani oleh gereja kita.
Gereja Katolik menyediakan berlimpah rahmat dari Tuhan bagi umatnya melalui sakramen-sakramen yang dianugerahkan kepada kita, melalui firman yang diwartakan kepada kita, melalui devosi-devosi dan doa-doa kita. Semua itu membawa kita, membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu belajar takwa dan setia. Ketakwaan dan kesetiaan ini mendatangkan mahkota, rahmat dan berkat bagi kita. Karena Allah pengasih dan penyayang, bahkan kendati segala kelemahan dan kerapuan kita, kalau kita mau belajar takwa dan setia kepadanya, Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang memberkati kita, mengampuni dosa-dosa kita, membuat kita boleh mengalami daya rahmat-Nya. Yang kedua disebut dalam Mazmur tanggapan tadi, daya rahmat Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu tampak melalui Allah yang hadir membela kita, menjaga dan melindungi kita dari segala mara bahaya, menyembuhkan sakit penyakit kita, bahkan saat kita tiba waktunya mengalami kematian, Allah membangkitkan kita, mengangkat kita dari liang kubur, dinaikkan ke dalam kemuliaan. Allah menjanjikan hidup abadi kepada kita semua yang takwa dan setia. Yang ketiga, pemazmur menunjukkan kita satu gambaran simbolik bagaimana Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu memahkotai kita dengan kesetiaan dan rahmat. Sejauh bumi dan langit, timur dan barat, Allah tidak mengingat dosa-dosa kita. Simbolisme ini secara historis dalam rangka penyelamatan dan keselamatan disempurnakan oleh Yesus ketika tubuhnya dibentangkan dari bumi, ketika tubuhnya dibentangkan antara langit dan bumi pada kayu salib di puncak Golgota, dengan tangan yang terentang siap memeluk dan merangkul kita di saat-saat kita rapuh, di saat-saat kita jatuh, di saat-saat kita lemah, di saat-saat kita berdosa, namun mau datang padanya kembali mengandalkan kekuatan rahmat-Nya dengan takwa, rendah hati, dan setia. Inilah rahasia untuk mendapatkan mahkota kemuliaan kasih setia dan rahmat yang dijanjikan kepada kita sesuai dengan doa pemazmur pada hari ini dan dalam perspektif iman Katolik kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya, panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam